السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini sekarang hidup di satu alam. Di satu alam yang mana harta seperti ada manfaatnya. Jabatan seperti ada manfaatnya. Kekuasaan seperti ada manfaatnya. Tipu daya manusia seperti ada manfaatnya. Manusia sepertinya bisa berbuat sesukanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika para manusia mereka melihat harta ada manfaatnya, mereka melihat jabatan ada manfaatnya, mereka melihat kekuasaan ada manfaatnya, maka sebagian manusia yang ada di dunia ini mereka mulai sibuk mencari harta. Mereka menghabiskan waktunya siang dan malam hanya untuk mengumpulkan harta. Siang dan malam dihabiskan waktunya hanya untuk menaikkan pangkatnya. Siang dan malam kerjaannya adalah usaha dan usaha untuk mengokohkan kekuasaannya. Sampai dia lupa dengan dirinya sendiri kalau dia mau meninggal dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia-manusia yang seperti ini dia akan kecewa dengan usahanya. Kenapa dia kecewa dengan usahanya? Karena yang pertama kali, harta yang dia cari belum tentu dia dapatkan. Jadi hadirin yang mulia, orang yang mengejar harta, mengejar dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjanjikan dunia untuk dia.
Wa man aradal ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Barang siapa yang menginginkan dunia, kata Allah, ajjalna lahu fiha ma nasha', maka Allah akan berikan dunia kepada siapa? Ma nasha'u, ukurannya terserah Allah. Liman nurid, yang diberi siapa? Yang diberi juga terserah Allah. Allah tidak mengatakan siapa yang ingin harta Allah akan kasih harta, tidak. Allah akan berikan harta kepada orang-orang yang Allah kehendaki dengan ukuran yang Allah kehendaki. Maka hadirin yang mulia, kalau kita lihat di dunia, kadang orang itu dia nggak terlalu sungguh-sungguh cari dunia, tetapi dunia mengejar-ngejar dia. Tetapi dunia dibuang, datang lagi, dibuang, datang lagi. Ada manusia yang dia menghabiskan waktunya, menghabiskan umurnya untuk memburu harta. Ternyata sedikit pun harta tidak Allah berikan kepada dia. Maka hadirin yang mulia, orang yang mencari harta, orang yang mencari kekuasaan, orang yang mencari jabatan, dia akan kecewa. Kenapa kecewa? Belum tentu dapat. Kalau dapat, belum tentu banyak. Kalau banyak, pasti tidak lama, hadirin yang mulia. Sebentar lagi akan datang satu masa, manusia-manusia Allah subhanahu wa ta'ala paksa untuk meninggalkan dunia. Dia ridha, dia tidak ridha. Dia mau, dia tidak mau. Purun boten purun, setuju boten setuju, wayahe mati nggih kudu mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Orang itu kalau sudah waktunya mati, diundur 1 detik itu loh, nggak bisa. Mau teriak-teriak kepada Allah, akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, undurkan, undurkan, sebentar saja. Urusan saya di dunia belum selesai. Gak iso. Wayahe mati nggih, mati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang manusia dia telah meninggal dunia, maka dia memasuki satu alam yang sangat-sangat berbeda dengan kehidupan dia sekarang. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Dia akan masuk di satu tempat yang mana di situ duit sudah nggak laku lagi, harta sudah nggak laku lagi, jabatan sudah nggak laku lagi. Nanti di akhirat orang-orang yang mengumpulkan harta, orang-orang yang mengumpulkan dunia, orang-orang yang membanggakan dunia, mereka berteriak-teriak, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ma aghna anni maliyah, ternyata harta yang aku rawat, harta yang aku jaga, harta yang aku buru, ma aghna anni maliyah, sama sekali tidak membantu saya, tidak menguntungkan saya, tidak ada manfaatnya untuk saya. Halaka anni sultaniyah, kekuasaan yang aku banggakan, jabatan yang aku pertahankan mati-matian, demi untuk menjaga jabatannya dia hancurkan keluarganya, dia hancurkan teman-temannya, dia singkirkan semua manusia. Ternyata sampai sana, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah, hancur semua kekuasaannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti sampai di akhirat
manusia-manusia mereka berteriak-teriak kepada Allah. Mereka minta untuk kembali ke dunia. Wahum yastarihuna fiha Rabbana farji'na na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka mengatakan kepada Allah, mereka berteriak-teriak, Rabbana, hai Tuhan kami, hai Tuhan kami, farji'na, kembalikan kami ke dunia. Dalam ayat yang lain mereka mengatakan, walau Allah berfirman, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna. Ya Allah, kami telah melihat ya Allah. Kami telah melihat akhirat. Akhirat yang dulu saya lupakan. Akhirat yang dulu saya tidak memperhatikan. Akhirat yang dulu saya percaya tapi saya tidak usaha untuk mendapatkan. Absarna, ternyata betulan ya Allah. Kita lihat semua. Kita lihat semua ya Allah. Wa sami'na, kami juga telah mendengar ya Allah. Farji'na, kembalikan kami ke dunia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu setelah sampai akhirat tuh pengen balik ke dunia. Mau apa? Mau macul? Mboten. Duh Gusti, bengkok kula sampun dangu mboten kula endangi. Jenengan balik ini kula teng donya pengen delok sawah, mboten enten. Duh Gusti, toko kula mun dangu mboten kula endangi. Sudah lama toko saya belum saya jenguk. Pabrik saya belum saya jenguk, tambang emas saya belum saya jenguk, kerajaan saya belum saya jenguk, rumah saya belum saya jenguk. Saya ingin melihat sebentar ya Allah. Tidak ada seorang pun di akhirat berdoa seperti itu. Ketika mereka sampai akhirat, mereka sudah nggak pengen duit lagi. Mereka sudah tidak pengen jabatan lagi. Mereka sudah tidak pengen pangkat lagi. Apa yang mereka minta kepada Allah? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, kembalikan ke dunia ya Allah. Saya mau amal ya Allah. Jadi orang itu kalau di dunia, cari dunia, dia akan kecewa. Kenapa? Karena di akhirat dunia tidak laku. Jabatan tidak laku, kekuasaan tidak laku, yang laku cuman amal. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang laku itu orang pergi ke akhirat, hatinya selamat, hatinya bersih. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirat itu sebentar lagi. Wal mautu aqrabu ilaihi min syirakin alihi. Imam Syafi'i mengatakan orang jalan ke sana kemari perasaannya umurnya masih panjang, ternyata wal mautu aqrabu ilaihi min syirakin alihi, ternyata kematian itu lebih dekat kepada dia daripada serampat sendalnya. Namanya manusia itu dengan sendalnya mesti nempel. Ternyata kematian itu lebih dekat kepada dia dibandingkan sendal. Mangka kaya sedanten ingkang kawula mulyakaken, kita kumpul teng mriki niki kita belajar mikir niki. Nopo persiapan kita kangge akhirat niku nopo? Ampun kita niku urip teng donya niku mikir donya mawon. Pun to? Dunia niku dipikir sinten mawon mboten enten rampung. Dunia itu dipikir oleh siapa saja, belum pernah ada selesai. Kita ini di dunia bukanlah orang yang pertama. Sebelum kita ada ayah kita, sebelum kita ada mbah kita, sebelum kita ada kakek kita, terus sebelum kita ada Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Nggak ada manusia itu yang selesai ngurus dunia, toto kabeh, nggak ada. Belum rampung, mati. Belum rampung, mati. Belum rampung, mati. Makanya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, beliau ini menggambar satu kotak.
Setelah itu kotaknya dikasih garis panjang melewati kotak. Maka Nabi mengatakan kotaknya ini adalah umurnya manusia, yang panjang itu adalah angan-angannya manusia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kalau otak kita itu dibuka itu, rencananya mungkin masih 1000 tahun ke depan. Mau bangun rumah, mau bikin pertanian, mau bikin perbisnisan, mau bikin istana kerajaan. Bagaimana semua orang taat kepada saya, semua orang hormat kepada saya terkenal di seluruh dunia. Ngelamune dereng rampung, malaikat Israel sampun rawuh. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di sini, kita pikir akhirat kita. Insyaallah hadirin mulia, kita ini akan datang ke satu tempat, illa man atallaha biqalbin salim. Yang laku di sana itu adalah hati yang bersih, hati yang selamat. Itu yang laku di sana. Maka orang yang pinter itu siapa? Orang yang pinter itu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pinter itu kata Nabi, orang yang menundukkan hawa nafsunya dan orang yang persiapan untuk akhirat. Maka kita usaha untuk persiapan akhirat. Insyaallah hadirin billah. Persiapan akhirat itu yang pertama paling pokok itu apa? Qalbun salim. Kita usaha berangkat ke akhirat, hati kita itu bersih. Jangan sampai kita ini datang ke akhirat, hati kita ini masih kotor. Hati kita ini masih penuh dengan iri dan dengki. Hati kita masih penuh dengan dendam kepada umat Islam. Hati kita ini masih penuh dengan kemaksiatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba bayangkan kalau kita sudah meninggal dunia, hati kita masih kotor. Kemudian kita datang kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, "Idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini?" Hai hambaku, kamu datang kepada saya. Kamu enggak malu? Dulu di dunia setiap hari engkau maksiat kepadaku. Hatinya mulia. Coba kalau kita ini datang ke akhirat hatinya enggak bersih, coba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hai hambaku, apa kamu enggak ingat pada hari ini, tanggal ini, jam segini, kamu masuk ke dalam kamarmu, kamu tutup tirai-tirai jendela kamarmu, sehingga manusia tidak ada yang bisa melihat apa yang kau lakukan. Kemudian kau bermaksiat di dalamnya. Hai hambaku, aku loh melihat kamu. Aja'altani ahwanan nadhirina ilaik." Hai hambaku, kamu menjaga dirimu, jangan sampai keburukanmu dilihat oleh orang tua kamu. Jangan sampai keburukanmu dilihat oleh teman-teman kamu. Jangan sampai keburukanmu dilihat oleh saudara kamu. Tetapi kau membiarkan aku memandang keburukan. Apakah engkau menjadikan aku sebagai serendah-rendahnya yang melihat keburukanmu, sehingga kau tidak peduli dengan keburukan yang kau lakukan? Coba Pak, kita bayangkan kalau kita sampai akhirat terus ditanya sama Allah seperti itu, apa jawaban yang akan kita katakan kepada Allah? Wa tukhfin nafsa an khalqi wa tukhfil dhanba an khalqi wa bil asyani ta'tini fa kaifa ujibu ya waihi. Saat itu siapa yang akan membantu kita? Apa jawaban yang akan kita utarakan kepada Allah? Wa man dha sawfa yahmini. Saat itu siapa yang akan melindungi kita? Siapa yang akan membantu kita? Siapa yang akan menolong kita? Teman-teman kita, mereka sudah sibuk dengan urusannya. Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Semua orang, mereka sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Orang tua kita sudah sibuk dengan urusan. Teman-teman kita sudah sibuk dengan urusan. Anak-anak kita sudah sibuk dengan urusannya. Kita hanya baini wa bainallah. Cuman antara kita dengan Allah, langsung ditanya oleh zat yang maha kuasa, oleh zat yang maha dahsyat siksanya.
Apa yang akan kita katakan pada hari itu? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka qalbun salim, hati yang suci, hati yang bersih. Ini bagaimana kita usahakan selama masih ada kesempatan hidup di dunia ini. Insyaallah hadirin mulia. Kita ini sekarang jerawatan sedikit kita obati. Batuk sedikit kita obati. Pilek sedikit sudah bingung. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang hati kita kotor, pernah berpikir untuk mengobati apa tidak? Apalagi kita ini hidup di zaman akhir hadirin yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tu'radul fitan 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan nanti pada akhir zaman fitnah-fitnah itu akan Allah datangkan di hati-hati manusia. Kal hasiri 'udan 'udan, datangnya fitnah itu seperti orang yang membikin tikar. Satu tali dianyam lagi, satu tali enggak terasa, 2 tali, 3 tali, 4 tali, lama-lama jadi tikar. Begitu juga keburukan itu akan Allah datangkan di hati manusia, 1 titik enggak kerasa, 2 titik enggak kerasa, 3 titik enggak kerasa. Akhirnya kalkuzi mujahhiya, hati penuh dengan kehitaman, sehingga kata Nabi, hati-hati manusia seperti gelas-gelas yang dibalik, sudah tidak bisa menerima kebaikan lagi. Na'udzubillah. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita usaha lagi membersihkan hati kita dari segala kotoran hati. Insyaallah hadirin yang mulia. Nah, kalau orang tuh hatinya sudah bersih, itu ada tandanya. Qala Abul Qasim Al-Hakim rahimahullahu ta'ala, lil qalbis salim 3 alamat. Ada dokter hati. Nah, kalau sekarang dokter gigi ada dokter bekam ada dokter obat herbal ada. Nah, ini ada namanya dokter hati, dokter batin, dokter rohani. Beliau mengatakan hati yang sehat ini mempunyai 3 indikator, mempunyai 3 tanda tolok ukur hati itu sehat apa tidak. Coba nanti kita renungi, kita cek. Kalau belum ada berarti kita harus tobat dari yang mulia. Beliau mengatakan tandanya hati seorang manusia itu hatinya sehat, alla yu'dhi ahada. Tandanya orang itu hatinya sehat, dia tidak pernah ingin menyakiti orang lain. Dia tidak pernah ingin menyinggung orang lain. Dia tidak pernah ingin menyakiti hati orang lain. Karena dia sadar orang-orang iman itu adalah hamba-hamba Allah. Orang-orang iman itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Bagaimana mungkin aku melukai hati-hatinya manusia yang Allah cinta kepada dia? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya sehat, dia punya pemahaman. Orang iman itu kalbunyan, orang iman itu seperti satu bangunan, yashuddu ba'duhum ba'dha. Tugasnya adalah saling menguatkan, bukan melukai, bukan menyakiti, bukan menghinakan. Itu tugas orang iman. Maka saudaranya walaupun menyakiti, dia buat baik sama dia. Tidak ada rasa ingin membalas, tidak ada rasa ingin menyakiti, tidak ada rasa ingin melukai. Itulah hati yang sehat. Karena dia ingat firman, karena dia ingat sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil mu'mini 'alal mu'mini 6 khisalin. Orang iman itu punya kewajiban 6 perkara kepada saudara muslimnya. Di antaranya adalah wa yansahuhu idza ghaba aw syahida. Dia senang, ingin kebaikan untuk orang lain, untuk saudaranya, baik saudaranya kelihatan mata atau tidak kelihatan mata.
dia usaha ingin kebaikan kepada saudara muslim. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang. Kita itu melihat manusia itu pengen menyakiti atau pengen memuliakan. Melihat manusia, lihat orang yang beriman kepada Allah itu pengen menghancurkan atau pengen membantu. Kalau kita memandang saudara muslim kita, wah itu saingan saya itu keberadaan dia nanti mengganggu eksistensi. Wah, apa nih? Saya ini cuma tiru-tiru orang-orang ngomong aja. Ini mengganggu kemuliaan saya, mengganggu kehebatan saya, mengganggu keterkenalan saya. Maka walaupun dia nggak salah apa-apa, perlu saya bunuh karakternya, perlu saya hancurkan dari muka bumi, perlu saya tampakkan keburukannya, biar orang-orang tahu kalau dia itu orang buruk dan tidak bermanfaat di dunia. Oh, kalau orang itu kok seperti ini, berarti dia ini hatinya belum sehat. Ini alamat di akhirat nanti. Illa man atallah biqalbin salim, ada indikasi dia tidak diterima oleh Allah. Karena yang diterima oleh Allah itu orang yang hatinya sehat, orang hatinya itu selamat. Lah kok kita ini masih penyakitan? Wah, ini perlu tobat lagi, perlu nangis lagi kepada Allah. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tandanya yang kedua. Tandanya yang kedua, wala yata'adza min ahadin. Tandanya orang itu hatinya sehat. Tandanya orang itu hatinya selamat, hatinya seger. Wala yata'adza min ahadin, dia tidak pernah merasa tersakiti dengan perlakuan orang-orang yang menyakiti. Nah, ini yang lebih sulit lagi nih. Kalau cuma tidak menyakiti orang itu bisa, kita menahan diri bisa. Tetapi kalau disakiti orang tidak marah, disakiti orang tidak membalas, wah ini istimewa ini. Maka Allah Subhanahu wa taala bercerita dalam Al-Qur'an mengenai orang-orang istimewa. Di antaranya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ini saudara-saudaranya ini ngomong, "Uqtulu Yusufa aw tarahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin." Nabi Yusuf ini adalah putranya Nabi Yakub yang paling istimewa. Lah karena Nabi Yusuf ini orang paling istimewa, akhirnya diperlakukan istimewa oleh orang tuanya. Tidak sama dengan saudara-saudaranya yang lain. Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Maka saudara-saudaranya itu enggak terima. Mereka musyawarah. Ini Yusuf ini loh, kok diprioritaskan dibandingkan yang lain nih? Gimana tuh karepe Pak E? Kita ini orang-orang gede, orang-orang hebat. Inna abana lafi dhalalim mubin. Pak E gak bener belas sih. Padahal Nabi Yakub itu nabi, Pak. Diprotes sama anaknya yang gak terima Nabi Yusuf diistimewakan. Maka mereka mengatakan, "Uqtulu Yusuf, Yusuf pateni ya ini. Ini orangnya ini kalau gak cepat dibunuh ini nanti hilang nanti keterkenalan kita ini. Kehebatan kita hilang nanti. Yusuf itu kamu bunuh atau buang di tempat yang sudah nggak ketemu dengan ayahnya lagi. Nanti kalau Yusuf itu sudah mati, yang ada cuman kita, akhirnya nanti yang dicintai adalah kita." Coba Pak, jahatnya kayak apa itu? Coba kita bayangkan. Saudara sendiri digitukan. Akhirnya Nabi Yusuf itu dilempar ke dalam sumur, digebuki, dilempar sana, dilempar sini. Setelah sekian tahun, akhirnya Nabi Yusuf ini menjadi seorang pengurus harta di kota Mesir. Saudara-saudaranya datang, beli sego, Pak. Mereka datang ini mau cari nasi, mereka datang ini mau cari bahan makanan karena paceklik panjang.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka melihat ternyata yang jadi pengurus harta Mesir itu adiknya sendiri, malu mereka. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Mereka mengatakan, Masya Allah Yusuf, betul ternyata memang saya dengan kamu itu di sisi Allah itu masih hebat kamu Yusuf. Memang Allah telah mengunggulkan kamu melebihi kita. Memang gak bawaan eram, sing eram ya kowe-kowe. Wa in kunna la khatiin, kami betul-betul salah Yusuf. Dulu pernah ngelempari kamu, dulu pernah ngusir kamu, dulu pernah nyakiti kamu. Bagaimana jawaban Nabi Yusuf? La tathriba alaikumul yaum. Hari ini tidak ada cacian untuk kalian. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini orang iman nih kayak gini. Disakiti, digebuki, direndahkan, boten pengen bales, malah nyepuro. Insyaallah hadirin mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dakwah ke Taif. Jalan kaki 100 kilo, naik gunung, sampai di sana diusir oleh anak-anak kecil. Diusir oleh anak-anak kecil, dilempari batu sampai berdarah-darah kakinya. Hadirin yang mulia, beliau marah kepada kaumnya? Tidak. Beliau sakit hati kepada kaumnya? Tidak. Beliau mengatakan, illam takun bika alayya ghadab fala ubali. Ya Allah, asalkan engkau tidak murka kepadaku, la ubali, aku enggak peduli. Mau orang ngamuk, mau orang nyakiti, mau orang ngusir, saya enggak peduli. Yang penting engkau tidak marah kepadaku. Bagaimana tadi? Insyaallah dimulai. Wala yata'adza min ahadin, niki sing angel niki, Pak. Karena tiang niku urip niku kalih Gusti Allah tuh diuji, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'. Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan ketakutan, dengan kelaparan. Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita bisyarri wal khairi fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ada ujian enak, ada ujian enggak enak. Jadi orang tuh dalam hidup itu mesti ketemu enggak enak. Saudaranya yang tidak enak, temannya yang tidak enak, konco dakwah sing mboten enak. Kadang-kadang sing mboten purun dakwah nyeneni kita, kadang-kadang sing pun dakwah ganti nyeneni kita. Wis urip ngeten niku. Isine urip iki mesti enten tiyang ngamuk kalih kita nu mesti. Nglarani kita, ngelokne kita, ndamel fitnah-fitnah sing mboten enten. Fulan bin fulan wis dakwah wis gak ikhlas golek dhuwit tok. Nah, jadi asli nih, Pak. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini kalau tanda hati kita sehat, tanda hati kita selamat, wala yata'adza min ahadin, orang menyakiti kayak apa kita tidak peduli. Malah sebagian ulama ini setiap ada orang yang menyakiti dia, dia menangis, ya Allah, ampunilah dosa saya ya Allah. Engkau menggerakkan makhluk-makhlukmu untuk menyakitiku. Engkau menggerakkan makhluk-makhlukmu untuk menghinakan diriku. Itu karena dosa-dosaku kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa saya. Masih ada Pak orang kayak gini zaman sekarang. Kalau disakiti orang, ya Allah ahlikhum kama ahlakta 'ad wa thamud. Orang-orang yang menyakiti saya, menghinakan saya ya Allah, hancurkanlah mereka sebagaimana engkau menghancurkan kaum Ad dan kaum Tsamud. Oh, orang kayak begini nggak bawaan jadi dai, Pak. Dai ini kayak baginda Nabi dilempari batu, malaikat datang mau nimpakan gunung kepada mereka. Nabi malah mengatakan, innila arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Jangan malaikat, kalaulah memang bapaknya tidak mau masuk Islam, saya harap dari tulang rusuk mereka lahir manusia-manusia yang iman kepada Allah, manusia-manusia yang membela agama Allah, manusia-manusia yang memperjuangkan agama ini. Itulah namanya manusia yang hatinya selamat itu seperti itu.
Maka akhirnya hadirin yang mulia, barokahnya harapan Nabi dari Taif, satu tempat yang ngusir Nabi, lahirlah seorang manusia namanya Muhammad ibnu Qasim. Muhammad ibnu Qasim ini umurnya belum sampai 20 tahun sudah mengislamkan India, Pakistan, Bangladesh. Maka kita ini jangan jadi orang tuh baperan, pengen menghancurkan, pengen melumatkan. Nanti kalau ada orang yang menyakiti kita mati, alhamdulillahirabbil alamin, barokah ya mumit, akhirnya mati. Oh, dai kok senengane nyedakne wong niku napa? Dai niku senengane ndongakne tiyang. Dai niku senengane ndongakne hidayah. Insyaallah hadirin mulia. Maka ada seorang ulama, mereka kalau doa itu pinter, ya Allah, kalau ada orang-orang iri kepadaku ya Allah, tentang anugerah-anugerah yang Engkau berikan kepadaku ya Allah, ya Allah, berikan kepada dia anugerah yang besar ya Allah. Saking besarnya anugerah itu sampai dia sudah nggak sempat melihat anugerah yang Engkau berikan kepadaku. Jadi orang-orang yang menyakiti lo malah didungakne ben sugih, didungakne ben mulya, didungakne ben ngalim, ben mboten ngrusoi piyambake malih. Mati Pak ndonga ngene iki. Mesti nek ngamuk mati yo. Tiang iman kok koyo ngeten iki. Tiang iman wala yata'adza min ahadin, disakiti, dihina, direndahkan, tidak pernah sakit hati. Insyaallah hadirin mulia. Malah hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama itu ketika mereka dihina, ketika mereka disakiti, mereka mengatakan, untung orang itu taunya keburukan saya itu cuma dikit. Coba kalau dia tahu lebih banyak lagi keburukanku, penghinaannya akan lebih dahsyat daripada ini. Wes alhamdulillah Kang, ngecemu mung sakmono. Maka kita belajar seperti ini insyaallah. Kemudian tandanya orang itu hatinya sehat, wa idza stana'a ma'a akhadin ma'rufa lam yatawaqqa minhu kuf'a. Tandanya orang itu hatinya sehat, hatinya selamat, diterima oleh Allah adalah setiap amal tidak ingin balasan dari manusia. Amalannya meligi murni, semata-mata hanya mencari ridha Allah. Tok. Itulah tandanya orang itu hati selamat. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup sekali ini belajar ikhlas karena Allah. Insyaallah hadirin mulia. Orang yang hatinya selamat dia ikhlas karena Allah. Kenapa? Karena dia sadar makhluk itu la yadurru wala yanfa. Menungso niku mboten saged bahayani, menungso niku mboten saged nguntungne. Sing saged nguntungne sinten? Allah. Yang bisa menguntungkan itu hanya Allah saja. Yang bisa mendatangkan manfaat itu hanya Allah. Yang bisa menghancurkan hanya Allah. Manusia itu hanyalah boneka-boneka, kata Imam Ghazali, yang digerakkan oleh benang-benang kudratullah. Maka orang itu kalau sadar manusia itu cuma boneka-boneka, untuk apa amal tidak ikhlas karena Allah itu untuk apa? Manusia ini duwe nopo? Kekuatan nggih mboten duwe, duwe nggih mboten duwe, awak nggih mboten duwe, nyawa nggih mboten duwe. Sing ada sinten? Yang semua yang punya Allah. Untuk apa amal karena makhluk? Untuk apa amal untuk dunia? Wa ayyu qadrin lid dunya, kata Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, saya ini tidak pernah di otak saya amal terlintas untuk dunia, itu enggak pernah. Wa ayyu qadrin lid dunya. Berapa tuh nilainya dunia sampai saya kok mau-maunya nukarkan amal saya untuk dunia? Dunya ning apane? Cara tiyang boron, dunya ning apane? Menungso iki sapa? Menungso tidak bisa apa-apa, dunia tidak ada manfaatnya. Yang ada manfaatnya kalau amal karena Allah. Maka kita hidup sekali ini belajar ikhlas, belajar tidak menyakiti orang, dan belajar tidak tersakiti oleh orang lain. Insyaallah. Nah sekarang kita cek itu 3 perkara itu sudah ada apa belum? Kita korban, keluarkan duit, hadis kasih hadiah kepada orang. Terus orang yang kita kasih hadiah itu enggak terima kasih, malah ngelok nih, ngerasani. Sakit hati apa enggak?
Kalau sakit hati, oh amal mboten ikhlas, berarti hati ini tidak sehat. Orang itu kalau amal ikhlas itu seperti orang yang kerja kepada bos peternak sapi. Maka sapinya nggak terima kasih, matur suwun Pak, sudah dikasih suket, nggak pernah itu. Itu istiqomah, tiap hari tetap dikasihkan rumput. Sapinya dimandikan, kadang-kadang sapinya nyelentak, dia menang mawon. Allah yang penting aku oleh bayar. Nah, dan begitu juga makhluk-makhluk sama kayak sapi gitu Pak. Nah, mereka nggak terima kasih, nggak apa-apa. Urusan kita bukan dengan sapinya kok, urusan kita dengan Allah. Yang penting Allah ridho, Allah tahu hati kita, Allah nerima kita, selesai urusan kita. Dan kita ini tinggal di bumi milik siapa? Kita ini mau mati, mau masuk kubur, kubur milik siapa? Kita ini mau ke akhirat, akhirat milik siapa? Surga milik siapa? Neraka milik siapa? Nah iya, urusan kita dengan pemiliknya saja. Nggak usah kita urusan sama makhluk. Bingung ngurus makhluk sana, ngurus makhluk sini. Akhirnya bingung ngurus makhluk, tidak sesuai harapan, dunia tidak dapat, akhirat muspro. Makanya hadirin yang mulia, bagaimana kita belajar 3 perkara ini? Insyaallah hadirin mulia. Dan setelah kita pikir, ternyata kita ini kok 3 perkara itu kok kayaknya belum punya Pak. Kita masih benci sama orang, disakiti masih marah, ikhlasnya juga masih belum ada. Maka kita perlu belajar mewujudkan perkara ini. Insyaallah hadirin mulia. Bagaimana cara mewujudkannya? 3 perkara ini kalau nggak ditolong oleh Allah nggak bakal bisa. Dan Allah telah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang mau mujahadah, berjuang, mencapek-capekkan dirinya, menyusahkan badannya, menyusahkan otaknya, menghabiskan tenaganya karena Allah, di jalan Allah, lanahdiyannahum subulana. Allah menjanjikan akan diberi hidayah. Nah orang itu kalau sudah diberi hidayah oleh Allah, itu memandang umat Islam, memandang saudara muslimnya segenah kabeh, ikhlas mudah, tidak sakit, disakiti orang lain ya biasa aja, melihat orang lain pengen ngekrom terus, itu mudah. Tapi kalau orang itu belum diberi hidayah, ikhlas tuh angelnya setengah mati. Hati yang longgar tuh susahnya setengah mati. Wah Pak, saya sudah sabar-sabar, tapi dia terlalu Pak. Nah, ini karena belum punya hidayah. Kalau belum dapat hidayah, kalau sudah dapat hidayah, selonggar, hati ini selonggar. Sebagaimana para nabi, para rasul, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabari luas, sabarnya kokoh betul. Karena apa? Ya karena hidayah telah Allah masukkan di dalam hatinya. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka ini adalah orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah. Jadi orang itu kalau sudah diberi hidayah, urepe niku penak kabeh, ngadepi masalah itu enteng sedaya, mandang dunya niku remeh, mandang akhirat penting, akhirnya urepe ditelas nih kangge mikir. Ini hidayah berarti penting napa mboten, Pak? Dan hidayah nu pengen kita angsalaken, kita kedah mujahadah berjuang nek agami. Insyaallah hadirin mulia. Nah kalau kita itu cuma di rumah tidur, capek tidur, bangun, habis bangun makan, habis makan tidur lagi gitu terus tiba-tiba jadi dai, oh angel Pak. Kalau kita ini pengen jadi orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, hatinya terang, pikirannya lurus, maka kita harus berjuang. Insyaallah hadirin mulia. Maka yang niat 4 bulan, 40 hari, silahkan daftarkan nama. Monggo. Mari Pak, silakan berdiri yang niat untuk mendapatkan hidayah yang bercurah-curah, yaitu dengan keluar di jalan Allah. Mari. Monggo Pak. Masya Allah. Mireng tuh Pak, di taskil mireng ya. Mari. Yang mendengarkan berdiri dan berangkat ke depan. Monggo. Daftar dulu Pak, daftar dulu. Masya Allah. Mari Pak. Mari. Bentar rencang-rencang saking sini. Mari silakan berdiri ke depan. 40 hari nih. Monggo Pak. Masya Allah. Mari. Negeri jauh, Indonesia jauh,
negeri-negeri yang belum pernah kita datangi atau pulau-pulau terpencil yang belum kita datangi, kita hantarkan dari markas kita di sini. Mari jamaah sekalian. Monggo. 4 bulan 40 hari. Niatin Pak. Monggo. Niat untuk mendapatkan hidayah. Itu kata Imam Ghazali, di dalam setiap keadaan manusia sebetulnya itu manusia itu ada peperangan Pak, antara grupnya malaikat dengan grupnya iblis. Grupnya malaikat nargib untuk kebaikan, grupnya iblis nargib untuk keburukan. Ya, termasuk taskil yang ini malaikat ini ngomong ngateko. Iblis ngomong ojo ngateko, kapan-kapan naik. Cik corona ojo hurut. Dan ini sing lungguh, sing lenggah mboten daftar, mengke iblis niku selamatan. Alhamdulillah hari ini berhasil bikin orang-orang markas nggak niat fisabilillah. Pripun Pak? Pengen iblis bancaan mboten? Agar semua niat insyaallah hadirin billah. Dan ini sing badhe niat Mas Turah nih. Oh. Mari Pak, Mas Turah juga. Yang niat Mas Turah 10 hari, 16 hari, 3 hari Mas Turah yang sudah terbentuk dari halaqah masing-masing. Silakan didaftarkan di tim taskil Mas Turah. Jamaah gerak yang sisa masa, silakan berdiri untuk daftar lagi. Mari jamaah sekalian. Insyaallah semua niat hadirin mulia. Nah, sekarang mudzakarah 22 33 saling taskil menaskil. Nah, kelihatannya antum kan imannya lebih tinggi sehingga kalau naskil itu insyaallah berangkat. Kalau saya enggak berangkat nih kayaknya. Nah, nanti setelah 2233 pokoknya jangan sampai meninggalkan majelis ini dalam keadaan hati kita belum niat berjuang di jalan Allah. Insyaallah hadirin. Karena kita ini nggak tahu umur kita ini masih berapa hari, masih berapa jam, masih berapa menit. Maka jangan sampai kita meninggalkan tempat ini dalam keadaan belum niat berjuang. Insyaallah hadirin. Niat itu kok gratis, mboten ngetok de duit. Makanya tiang kok mboten niat niku rugi nih mboten karu-karuan. Nggih, monggo. Nggih, jamaah sekalian, masyaallah sambil menyempurnakan taskil silakan yang ada di sini jangan bubar dulu, silakan untuk takror ya, mendakwahkan, menyampaikan, mengulang-ulang tadi apa yang didengarkan kepada kiri kanan kita. Latihan mendakwahkan perkara yang didengarkan untuk didakwahkan supaya lebih berkesan, supaya lebih paham.